Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi bersama saya Pak Vini Pino di channel inspirasi semua tentang bonsai. Ya, kali ini saya tidak mereview tentang bonsai ya. Jadi kali ini saya mau mereview, tepatnya unboxing ya, unboxing gergaji pruning ya. Jadi di channel saya ini tidak hanya berisikan tentang bonsai saja, tapi semua yang berkaitan dengan bonsai ya teman-teman. Jadi alat bonsai seperti ini kan juga layak untuk direview ya, untuk sebagai sumber inspirasi bagi teman-teman nantinya. Jadi pertama-tama saya beli ini karena penasaran ya teman-teman. Penasaran karena harganya yang lumayan terbilang murah ya, yaitu 30.000. Jadi langsung saya buka bagaimana nanti ketajamannya juga atau kualitasnya cocok nggak dengan harga 30.000, apakah melebihi ekspektasi atau malah sebaliknya ya teman-teman. Jadi ini mau saya unboxing dulu. Oke, ini penampakan dari luarnya. Jadi gagangnya terbuat dari plastik ya, terbuat dari plastik, lumayan tebal. Untuk harga 30.000 ini sudah lumayan bagus ya teman-teman. Sekarang yang terpenting adalah bilah gergajinya ya. Oke, untuk matanya sangat kecil ya, ini matanya sangat kecil, jadi ini sangat cocok ya untuk saat tidak bisa fokus ya. Nah, ini untuk matanya sangat kecil, jadi ini untuk pruning sangat bagus ya. Matanya sangat kecil dan lebarnya itu cuma berapa ya, ini sama giginya ini mungkin ada 1 cm ya, hanya 1 cm. Jadi nanti untuk pruning di tempat-tempat yang sempit bisa ya. Jadi ini sangat direkomendasikan menurut saya untuk gergaji pruning. Cuma belum lengkap rasanya kalau tidak kita tes dulu ya untuk ketajamannya. Oh ya, untuk bahannya ini terbuat dari baja mungkin ya, saya kurang tahu. Untuk ketebalannya lumayan tebal, ini lumayan tebal ini teman-teman, lumayan tebal ya. Maaf, ini HP saya kurang nggak bisa fokus ya. Untuk ketebalannya cukup, nggak mudah meleot-meleot ya nanti ya. Saya rasa nggak mudah meleot-meleot nanti. Mungkin ini baut-bautnya perlu diperkencang. Jadi untuk saat ini untuk harga 30.000 cukup lumayan ya. Untuk nanti ya saya akan coba di tes ya. Oke, jadi jangan di skip. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan ya teman-teman. Tadi teman-teman juga sudah lihat saya ngetes gergaji ini, dan saya bandingkan dengan gergaji bikinan saya sendiri ini ya teman-teman. Jadi ini gergaji bikinan saya sendiri. Ini terbuat dari pisau ya sebenarnya, pisau, tapi bahannya itu bahannya terbuat dari gergaji selendang ya. Jadi ini pisau sudah nggak terpakai, kemudian saya bikin sendiri.
Dan ini untuk memotong dahan sangat mudah, apalagi ini sering saya gunakan untuk ini ya, memotong akar ya. Jadi waktu saya mendongkel, ketika saya sudah menggali tanah untuk mencari arah akarnya dan sudah ketemu, itu saya tinggal tancap aja teman-teman, tancap tanahnya, kemudian saya gorokkan kayak gini teman-teman. Ketika nanti mengenai akar, dan akarnya sangat mudah putus ya kalau udah pakai ini. Jadi ini sangat membantu saya ketika mencari bahan. Jadi kembali lagi ke ini, apa namanya, gergaji pruning 30.000 ini. Untuk ketajaman ini lumayan tajam ya. Hanya saja ini ya, untuk memotong bahan yang ukurannya agak besar ini agak susah ya. Soalnya gini teman-teman, gergaji itu yang bagus itu ini kalau dipandang kalau dilihat kayak gini, kayak kita luruskan kayak gini, dia akan membentuk alur zigzag. Kalau bahasa Jawa nglewari ya, berbentuk zigzag. Jadi mata-matanya ini atau gigi-giginya ini berbentuk zigzag. Jadi kalau kita lihat seperti ini, dia membentuk alur zigzag. Sedangkan ini lurus saja ya teman-teman. Nah, alur zigzag itu sendiri berfungsi untuk membuka ruang ya. Jadi ketika kita menggergaji sesuatu, dia terbuka ruangnya dan tidak menjepit ya. Kalau ini karena ini terlalu lurus, jadi dia akan menjepit ya teman-teman. Tapi jangan khawatir, kalau udah punya gergaji seperti ini jangan dibuang ya. Tapi bisa kita kikir kembali teman-teman. Jadi ketika kita melakukan pengikiran untuk mempertajam gergaji, itu sebenarnya sekaligus membuat gelewaran itu sendiri ya. Karena kita kalau mengikirkan kita tekan ya. Jadi matanya ini akan akan searah dengan kikiran kita. Jadi kan kalau mengikirkan juga kanan kiri kayak gini ya. Jadi nanti otomatis akan membuat alur zigzag itu sendiri. Jadi ini menurut saya perlu dikikir kembali agar mudah digunakan ya teman-teman. Mengenai pemahaman tentang benda tajam, saya juga lumayan menguasai ya. Terbukti dari saya pernah bikin gergaji sendiri, bahkan saya juga pernah bikin kerengkot sendiri ya. Kerengkot karena beli yang baru itu mahal sekali ya teman-teman. Jadi saya bikin sendiri dari bahan bearing ya, bearing bekas atau laker bekas. Mungkin akan saya review lain waktu. Untuk ketajaman tadi saya bilang ini lumayan, cuma untuk ketajaman itu sendiri saya kurang tahu. Mungkin setelah 2 minggu 3 minggu saya baru akan tahu ya tajamnya ini seberapa lama, atau hanya tajam sesaat ya teman-teman. Jadi untuk ketajaman untuk mempertahankan ketajaman itu sendiri, kembali lagi di bahannya ya. Jadi gini teman-teman, untuk benda tajam itu untuk mempertajam itu mudah, tapi untuk mempertahankan ketajaman itu yang kita sangat dipengaruhi oleh bahan itu sendiri. Kalau bahannya dari besi yang keras, atau dalam bahasa Jawa besi yang sudah tua, itu ketahanan tajamnya akan lama. Cuma kalau besinya masih muda, ya sekedar tajam saja, mungkin dipakai 2 kali 3 kali sudah tumpul lagi. Tapi ini saya lihat juga nggak terlalu tua ya besinya ya. Ini besi baja sebenarnya, tapi nggak terlalu tua. Mungkin lain waktu akan saya kikir kembali, kemudian mungkin akan saya perpendek ya teman-teman, agar lebih memudahkan saya untuk menyimpannya nanti ya, karena ini terlalu panjang. Jadi panjangnya ini sekitar 23 cm ya kalau untuk gergajinya sendiri. Kalau untuk gagangnya ini 13 cm. Jadi untuk total 36 cm ya.
lumayan panjang, jadi mungkin saya akan potong. Jadi kesimpulannya untuk harga 30.000 menurut saya ini cukup worth it ya, cukup layak, asal teman-teman juga bisa melakukan penanganan lebih lanjut ya, yaitu nanti kalau misalkan sudah tumpul ya digigit. Sebenarnya semua tergantung usernya ya, penggunanya. Kalau ini tadi kalau kita pakai ini tip ya, tip juga kalau pakai ini kalau belum digigit, kalau kita waktu memotong tuh jangan terlalu ditekan ya teman, jangan terlalu tekan gini, dan menggeseknya itu juga jangan terlalu cepat, jadi kita pelan-pelan saja, itu akan lebih mudah kalau pakai ini. Karena ini teman-teman, giginya ini kan masih terlalu panjang ya, jadi kalau kita cepat dia akan lebih cepat menjepit nanti. Jadi ini slow saja kalau pakai ini, slow dan nggak usah terlalu ditekan, dia akan jalan sendiri nanti. Jadi gitu aja teman-teman, tetap ikutin channel saya untuk inspirasi semua hal tentang bonsai lebih lanjut. Sampai jumpa.